Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan dibantu untuk subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, kali ini saya akan coba menjelaskan kepada kawan-kawan semua tentang alasan saham naik dengan secara fundamental. Nah, jadi kalau harga suatu saham naik dikarenakan sebab fundamentalnya, maka artinya ada yang bertumbuh dari kinerja perusahaan itu. Contohnya yang paling utama itu biasanya kalau laba suatu perusahaan naik dibandingkan laba tahun sebelumnya atau laba per kuartalnya, maka biasanya harga saham itu akan naik satu. Nah, kita catat dulu di sini supaya kita ingat gitu kan ciri-cirinya. Nah, yang pertama itu alasan fundamental saham naik. Kita taruh judulnya alasan fundamental harga saham bisa naik. Kita perbesar aja. Nah, alasan fundamental harga saham bisa naik. Satu itu kalau laba perusahaan naik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya atau tahun sebelumnya. Nah, ini gini maksudnya kawan-kawan. Jadi kalau misalnya adalah satu perusahaan, kan kita katakanlah misalnya perusahaan ABCD. Nah, perusahaan ABCD ini tahun 2022 mendapatkan keuntungan 1 triliun misalnya. Nah, di tahun 2023 setelah laporan keuangannya keluar, si saham ABCD ini laba 2 triliun. Nah, jadi begitu laporan keuangannya ini keluar, biasanya harga sahamnya melambung. Kenapa? Karena harga sahamnya labanya naik gitu kan. Naik 1 triliun, naik 100% lah nanti beritanya itu. Nah, yang kedua adalah kalau laba kuartal naik. Nah, misalnya Q1 2023 saham ABCD laba 1 triliun, ya kan? Kemudian di kuartal 2-nya dia bulan Juli akhir keluar saham ABCD laba 1,5T. Nah, ini biasanya dia akan naik juga sahamnya, tapi akan lebih bagus juga kalau misalnya laba Q2 tahun 2023 ini yang 1,5 T ini lebih tinggi daripada laba Q2 tahun sebelumnya. Nanti itu biasanya akan dibandingkan juga, tapi biasanya dengan kuartal sebelumnya aja sih gitu. Nah, yang ketiga, kalau perusahaan mengumumkan aksi korporasi seperti pembagian dividen yang besar. Nah, kalau perusahaan mengumumkan dia mau bagi dividen setelah RUPS dan ternyata dividennya itu besar, maka biasanya harga sahamnya akan naik gitu. Nah, itu ciri-ciri fundamental, alasan fundamental. Kemudian pergantian direksi dan komisaris. Nah, kalau misalnya suatu perusahaan itu direksi dan komisarisnya tiba-tiba diganti dengan orang yang
terkenal atau orang yang kaya lah gitu kan. Nah, itu biasanya harga sahamnya juga bisa naik. Tapi ini saya masih bimbang sih antara ini alasan fundamental atau ini alasan spekulasi. Karena kan kalaupun misalnya terkenal orang itu, kita belum tahu juga kinerjanya gimana kan, belum tentu juga dia dapat mengelola keuangan perusahaan ini dengan baik gitu. Jadi menurut saya itu masih abu-abu lah. Tetapi kalau yang tiga ini memang alasan fundamentalnya kawan-kawan gitu. Nah, oke, itu aja yang bisa kita sampaikan. Sekarang kita masuk langsung ke contoh sahamnya. Nah, saham apa yang bisa menunjukkan bukti seperti itu? Nah, saya akan kasih contoh misalnya saham GJTL, Gajah Tunggal, sahamnya yang dipegang Pak Low juga kan. Nah, GJTL ini satu lagi kawan-kawan alasan fundamental itu. Kita biasa menyebutnya turnaround. Nah, apa artinya turnaround ini? Turnaround ini artinya maksudnya dia itu membalikan keadaan gitu, membalikan keadaan. Jadi misalnya tahun sebelumnya, misalnya tahun 2022 lah, saham ABCD mengalami kerugian 200M misalnya. Nah, kemudian di tahun 2023 saham ABCD untung 1 triliun. Nah, ini udah pasti harga sahamnya akan melambung tinggi kawan-kawan. Jadi kalau misalnya di tahun sebelumnya perusahaan itu rugi dan tiba-tiba laporan keuangan tahun berikutnya dia untung, wah itu pasti harga sahamnya naik gila-gilaan gitu. Nah, saya tadi kasih contoh saham Gajah Tunggal, GJTL ya kan, saham yang pegang Pak Lu juga. Nah, kalian bisa lihat di sini tahun 2022 ya, GJTL ini rugi 191M. Jadi kawan-kawan kalau baca angka akuntansi ini, kalau dia di dalam kurung itu artinya rugi. Nah, dia rugi 191M ya kan, GJTL ini. Nah, di tahun 2023 dia tiba-tiba labanya itu 1,1 triliun. Dan ini laba tertinggi sepanjang sejarah GJTL nih. Kalau kalian mau lihat, nggak ada dia laba. Oh, tahun 2012 pernah nih 1,1 triliun juga, 1,132 kan. Nah, ini 1,167, berarti tetap ini tertinggi sepanjang sejarah GJTL. Kemudian, nah kita lihat apakah betul kalau misalnya labanya kayak gini, harga sahamnya juga turn around, ya kan? Nah, sekarang kita buktikan teori kita. Misalnya saham GJTL. Nah, kita lihat perpindahan grafik harga saham dari tahun 2022 ke 2023 ya. Nah, kita lihat. Nah, kita start dari sinilah, Desember 2022 ya kan. Harga saham GJTL 555 kan. Nah, kita masuk ke Januari. Oh, sinilah closingnya GJTL. Nah, 30 Desember 2022. Oke. Kalau kalian bisa menghitung dan melihat peluang bisnis GJTL ini di masa depan, maka kalian mungkin akan membeli GJTL di harga 560 ini kan. Nah, terus kalian akan merasakan keuntungan gitu kan, karena 2023 nya nah dia mulai naik nih 620, 600, naik 700, naik. Nah, tiba-tiba di titik tertingginya dia ada di bulan apa nih, 7 Juli tembus ke 1200. Berarti kalian dalam waktu 7 bulan kalian udah beggar. Karena kan kalau belinya 560, beggarnya itu di 1120 ya kan. Nah, ini udah 1275, udah lebih dari. Kemudian tetapi dia turun lagi
turun lagi dia kan. Nah, kalau kalian bisa melihat peluang lagi penurunan ini di Oktober 2023 ini, bisa aja dibeli lagi gitu kan. Mungkin laba kuartal 3-nya turun nih. Nah, kemudian kita beli naik lagi dia 1280, 90% juga ini. Kalau dijual di Januari 2024 kan, keluar laporan keuangan tahun 2023 nya. Ya udah, sampai per hari ini pun kalian kalau beli di sini di 670, katakanlah 700. Nah, di sini harganya udah 1100, udah untung berapa puluh persen kan? Gitu dia. Nah, saya kasih contoh lagi saham misalnya apa ya itu namanya, Clio. Nah, Clio ini bukan tipe yang turnaround tadi, dia masuk ke tipe yang labanya naik terus gitu, bertumbuh. Nah, tahun 2022 labanya 195 M, tahun 2023 labanya 324 M, naik cukup banyak nih kan persentasenya. Nah, kemudian kita lihat saham Clio misalnya. Nah, dari tahun 2022 kita masuk di sini kita misalnya masuk di Desember 2022 di 500 sampai 600-an lah katakanlah. Nah, kemudian kita sabar, kita tunggu dia naik. Nah, 2023 dia naik, 2023. Nah, Desember 2023 dia udah 645. Udah untung juga kan kalau kalian beli di 500 sampai 600 kan. Nah, kemudian kalau kita sabar lagi karena kita tahu peluang si Clio ini kuat, dia naik lagi, dia boom. Kalau kalian bisa pegang sampai hari ini, uang kalian sudah tumbuh berapa tuh? Dari katakanlah 600 ya. Nah, 1200 udah beger kan? Itu. Kalau kita beli dari 2017 nih, dari IPO-nya nih, kita udah untung 3156%. 2017 ke 2024 berapa tahun coba? 7 tahun. Dalam waktu 7 tahun kita untung 3156%. Berarti berapa itu per tahun? 450% rata-rata per tahun. Gila kan? Nah, itu adalah contoh saham. Ini contoh saham growth, ini udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Nah, jadi itulah alasan fundamental ini, korelasinya di lapangan nyata nggak nyata, yaitu tadi turnaround. Nah, bisa kita lihat lagi contoh yang turnaround itu misalnya BBYB lah. Nah, BBYB ini mana dia tadi? Nah, tahun 2023 BBYB ini rugi 573 M kan. Nah, kenapa harga sahamnya ini terbang 19% ini? Nah, karena kuartal satunya mereka membalikkan keadaan, jadi laba bersih untung 14 M. Jadi investor menilai tahun 2024 ini si BBYB ini bakal untung gitu. Padahal kita belum tahu juga kuartal 2-nya kan. Nah, tetapi itulah respon market terhadap saham yang membalikkan keadaan. Biasanya harga sahamnya langsung naik gitu. Gitu kawan. Nah, itu arti dari yang saya tulis di sini gitu. Korelasinya di lapangan nyata nggak nyata, ya udah. Itu namanya alasan fundamental reasoning. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah,
Khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.